Bertahun-tahun pun berlalu, UAG terus bekerja keras untuk mengembangkan mesin torsi lebih kuat yang dibangun di berbagai penjuru dunia, termasuk juga di Pulau Sulawesi, Indonesia. Dan selama itu pula, proyek Gunung Bergerak akhirnya dirubah menjadi proyek Bumi Berkelana. Sebagian besar teknologi yang dibangun rencananya juga akan dikendalikan oleh komputer super kuantum generasi terbaru yang diberi nama 550W. Komputer yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan ini tidak hanya memiliki kecepatan yang luar biasa, namun juga memiliki fungsi yang melebihi pikiran manusia. Setiap tahun juga dilakukan sebuah tes untuk membuktikan bahwa kini sebagian besar masyarakat telah percaya pada UAG dan membuat proyek DLP secara perlahan mulai dilupakan. Namun di sisi itu, ada juga pembicaraan hangat tentang bagaimana tidak semua orang akan diizinkan untuk masuk ke dalam kota bawah tanah yang saat ini sedang dibangun oleh UAG. Karena kabarnya persyaratan untuk mendapatkan izin masuk ke kota tersebut dinilai cukup diskriminatif. Selain itu, karena rotasi bumi yang semakin melambat setiap tahunnya, sistem waktu pun berubah dari 24 jam kini menjadi 60 jam untuk setiap harinya. Seluruh internet global mulai dimatikan bersama dengan bencana cuaca yang mulai menghantam planet bumi seperti banjir serta radiasi matahari, yang menyebabkan meningkatnya kasus penderita kanker di seluruh dunia. Di sisi lain, Liu serta Han Duo akhirnya menikah dan memiliki seorang anak laki-laki yang akan menjadi tokoh utama dalam film pertama. Meski begitu, Liu dihantui rasa khawatir akan keselamatan keluarganya, karena dia sadar bagaimana sulitnya mendapatkan izin masuk ke dalam kota bawah tanah, yang nantinya akan menjadi tempat perlindungan umat manusia ketika bumi memulai perjalanannya. Dan lebih buruknya lagi, Han Duo juga terkena kanker akibat radiasi matahari. Suatu hari, Liu yang kini berpangkat mayor menghadiri sebuah wawancara untuk menjadi salah satu navigator yang akan dikirim ke bahtera luar angkasa. Dia dihadapkan pada kecerdasan komputer 550W yang mengakui kalau Liu memiliki keterampilan yang sangat mengesankan. Namun, kecerdasan itu juga tahu mengenai masalah keluarganya dan berpikir akan lebih masuk akal jika Liu tetap tinggal di bumi untuk merawat istri dan anaknya. Akan tetapi, Liu segera menegaskan kalau meninggalkan keluarga memanglah sebuah keputusan yang berat. Namun, dia memutuskan untuk menjadi navigator bahtera agar bisa mendapatkan hak istimewa untuk mengirim anaknya ke dalam kota bawah tanah demi melindungi masa depannya. Heng Yu yang juga berada di sana dan mendengarkan wawancara Liu ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan putrinya sendiri setelah mendengar Liu berbicara dengan penuh semangat mengenai putranya. Akan tetapi ketika kecerdasan 550W menunjukkan bahwa hidup Han Duo akan segera berakhir, hal ini justru menyebabkan Liu mengalami gangguan dan membuatnya gagal dalam menjalani tes psikologi. Setelah itu, Liu pergi ke rumah sakit untuk menghabiskan waktu bersama istrinya. Karena saat ini kondisi Han Duo telah sangat memburuk sampai ke titik di mana dia tidak bisa berada di rumah lagi. Di sana, Han Duo mengatakan bahwa dia ingin melihat kampung halamannya untuk yang terakhir kalinya. Namun dia sadar kalau keinginan tersebut tidak mungkin bisa dilakukan akibat masalah cuaca yang saat ini sedang terjadi. Sementara itu, Heng Yu yang terinspirasi oleh semangat Liu lantas menyelinap ke dalam pangkalan untuk menghubungkan data pikiran putrinya ke dalam komputer 550W. Dan berkat teknologi canggih yang ada di komputer ini, reaksi Yaya menjadi tidak terbatas terhadap apa yang dilakukan serta dibicarakan oleh Heng Yu. Yang seketika itu membuat Heng Yu menangis karena dia merasa kalau anaknya kini benar-benar kembali hidup. Di saat yang sama, Zhao Ma bersama sekelompok penjaga muncul di ruangan sebelah untuk meminta Heng Yu menghentikan tindakannya serta membujuk pria itu agar mau menerima kematian putrinya. Namun, Heng Yu menolak permintaan itu dan lantas dengan sengaja mengunggah semua data pikiran Yaya ke dalam komputer 550W. Yang mana tindakan ini pun segera memicu masalah pada seluruh sistem dan membuat salah satu torsi bulan mulai mengalami kerusakan. Tidak memiliki pilihan lain, para penjaga pun segera menjatuhkan Heng Yu menggunakan senjata kejut listrik. Sementara itu, Liu meminjam sebuah pesawat jet dari pangkalan lamanya untuk dia gunakan membawa Han Duo pergi ke kampung halamannya.
Setelah melakukan beberapa putaran untuk bersenang-senang, mereka kemudian mendarat di Shanghai yang kini telah menjadi kota membeku. Menghabiskan waktu dengan melihat bintang-bintang di langit, Han Duoduo kemudian menyatakan permintaan terakhirnya kepada Liu. Di mana jika saatnya tiba, dia tidak ingin pikirannya dipindahkan ke dalam sebuah data seperti yang dilakukan pada proyek DLP. Karena pada dasarnya, Han Duoduo ingin mati dengan cara yang bermartabat. Di sisi lain, Yueji sedang mendiskusikan masalah pada sistemnya sebelumnya disebabkan oleh Heng Yu. Mereka menyadari kalau hal ini sangat mirip dengan peristiwa peretasan yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Bahkan ketika mereka mencoba untuk menimpa sistem, entah bagaimana komputer 550W bisa terus memblokir akses mereka seolah-olah ada orang yang sedang mengendalikannya. Keadaan ini juga semakin diperburuk ketika mesin torsi kedua bulan tiba-tiba saja meledak dan membuat bulan kehilangan sebagian besar permukaannya. Bahkan ledakan ini juga mengubah sudut bulan dan membuatnya mulai bergerak ke arah bumi. Duta Besar Tiongkok yang saat itu berada di dekat lautan New York segera mengirimkan peringatan darurat kepada seluruh pemimpin dunia. Tepat ketika sebuah tsunami besar mulai menyapu pangkalan tersebut. Akibat pesan darurat ini, para pemerintah dunia lantas membuka kota-kota bawah tanah untuk membiarkan orang-orang yang telah memiliki izin berlindung di dalamnya. Karena perpindahan sudut bulan yang terjadi akan membuat pasang surut gelombang laut menjadi semakin memburuk. Dan diperkirakan bulan akan mulai runtuh dalam waktu 4 jam lalu menabrak bumi dalam beberapa hari berikutnya. Sementara itu, Liu yang sedang menunggu istrinya di rumah sakit juga mendapatkan pesan darurat yang memintanya untuk segera kembali bertugas. Namun, tepat sebelum dia pergi, Han Duoduo akhirnya meninggal dunia. Anak laki-laki Liu kemudian dibawa oleh ayah Han Duoduo untuk masuk ke dalam kota bawah tanah menggunakan izin istimewa dari Liu yang kini menjadi navigator bahtera. Dia akhirnya terpilih karena Yueji tidak memiliki waktu lagi untuk menyeleksi para personel. Di sisi lain, Duta Besar Tiongkok meminta dukungan dari para pemerintah dunia atas rencana darurat yang akan dilakukan, di mana dia ingin menggunakan semua senjata nuklir di bumi untuk ditembakkan ke arah bulan dengan harapan bulan menjadi hancur dan menghindari tabrakan. Pada dasarnya, tidak ada pemerintah dunia yang pernah mengungkapkan berapa banyak senjata nuklir yang mereka miliki, karena itu adalah hal yang sangat rahasia. Namun untuk pertama kalinya dalam sejarah, semua orang sepakat untuk menyerahkan apa yang mereka miliki demi membantu masa depan peradaban umat manusia. Sementara itu, Zhao Ma mengunjungi Heng Yu yang kini sedang dipenjara untuk memberitahunya kalau mesin bumi akan diaktifkan lebih cepat dari yang diharapkan sebelumnya. Maka dari itu, mereka perlu mengaktifkan kembali internet global demi memungkinkan kontrol peledakan yang terkoordinasi. Dan karena ada salah satu server yang kini berada di bawah air, Zhao Ma ingin agar Heng Yu yang mengurusnya. Dia bahkan meyakinkan Heng Yu dengan menunjukkan data pikiran Yaya serta data pikiran milik Heng Yu sendiri yang masih disimpan oleh Zhao Ma. Segera setelah Heng Yu menyetujui permintaan itu, 3 tim dikirim untuk mengurus server internet di Beijing, Tokyo, serta Dulles yang kini telah sepenuhnya terendam oleh air. Mereka juga membawa bantuan komputer 550W yang akan memecahkan kode-kode pengaktifan. Di sisi lain, karena puing-puing bulan telah membentuk sabuk asteroid, Liu bersama beberapa pilot terbaik pun dipilih untuk meledakkan asteroid itu menggunakan nuklir. Sayangnya, ada sebuah asteroid yang bergerak dengan sangat cepat yang kemudian menabrak beberapa pesawat ulang-alik. Hal ini menyebabkan tim kehilangan 200 hulu ledak dan hanya menyisakan 180. Pesawat ulang-alik yang tersisa juga dipandu oleh komputer 550W untuk melalui permukaan bulan serta menjatuhkan kontainer nuklir dengan aman. Setidaknya, sampai ada asteroid lain yang menghantam satu pesawat lagi yang kemudian menyebabkan tabrakan beruntun. Termasuk pesawat yang ditumpangi oleh Liu yang kemudian memaksanya untuk mendarat dengan sangat keras. Mereka yang selamat segera mencari selotip untuk memperbaiki helm yang retak agar oksigen yang ada di pakaian mereka tidak terbuang keluar. Sebelum kemudian mereka memutuskan untuk mengirim hulu ledak yang tersisa dengan berjalan kaki.
Sementara tim yang dipimpin oleh Liu mendapatkan jatah 5 hulu ledak yang harus mereka kirimkan. Namun karena saat itu Liu yang menyadari bahwa krunya terdiri dari anak-anak muda, lantas memutuskan untuk memasukkan mereka ke dalam kapsul penyelamatan. Karena Liu berencana untuk mengirimkan 5 hulu ledak itu sendirian. Di bumi, salah satu anggota tim Hengyu yang dikirim untuk memperbaiki server di kota Beijing tiba-tiba mengalami kecelakaan akibat tidak kuatnya alat penahan pintu. Dan meski Zhao Ma telah berusaha untuk merawat lukanya, namun karena tidak adanya peralatan yang memadai, orang itu pun akhirnya meninggal. Sementara sebagian besar tim membawa mayatnya pergi, Hengyu bersama Zhao Ma memutuskan untuk terus melanjutkan misi demi mengembalikan semua koneksi internet yang diperlukan. Sayangnya, di waktu yang bersamaan, puing-puing bulan akhirnya mencapai bumi dan mulai menghantam permukaan, termasuk tempat di mana Hengyu dan Zhao Ma sedang bekerja. Kejadian ini membuat Zhao Ma tertimpa beberapa perangkat keras yang kemudian membuatnya terjebak pada ruangan yang mulai terisi air. Hengyu bergegas untuk membantu dengan berusaha membuka pintu menggunakan bantuan robotnya. Namun sayangnya, usaha tersebut gagal dilakukan. Puing-puing bulan juga mulai menghancurkan semua lokasi utama di bumi dan membuat orang-orang yang menuju ke kota bawah tanah mulai dibuat panik. Sementara itu, di kantor pusat UEG, Duta Besar Tiongkok mendapat kabar buruk mengenai tidak cukupnya waktu yang diperlukan untuk mengorganisir semua hulu ledak secara bersamaan karena mereka memiliki model yang berbeda. Kabar itu membuat Duta Besar Tiongkok sempat kehilangan harapan. Namun ada salah satu anak buahnya yang menawarkan solusi alternatif, di mana mereka bisa mengirim lebih banyak astronot untuk meledakkan nuklir secara manual di waktu yang bersamaan. Yang berarti semua astronot itu harus rela untuk melakukan misi bunuh diri. Setidaknya 300 orang dibutuhkan untuk menjalankan operasi tersebut. Dan ketika tugas ini diumumkan, para astronot yang berada di atas usia 50 tahun memutuskan untuk maju lebih awal, agar para astronot muda bisa menjalani kehidupan mereka lebih panjang. Di bulan, Liu dibuat terkejut setelah mendapati ada lebih banyak astronot lain yang mulai berdatangan. Dan salah satu dari mereka adalah senior pelatihnya dulu. Liu berusaha mencari keberadaan seniornya itu. Namun karena keterbatasan waktu serta alat komunikasinya yang mengalami kerusakan, Liu pun tidak bisa menemuinya. Meski begitu, seniornya segera meminta astronot yang ada di dekat Liu untuk memerintahkan Liu masuk ke dalam kapsul penyelamatan agar dia bisa kembali ke bahtera angkasa. Sementara itu di bumi, UEG mengkonfirmasi bahwa server Tokyo dan Dulles sudah kembali online, namun tidak dengan Beijing. Hengyu mengalami kesulitan karena air juga telah memenuhi ruangan, ditambah dia tidak bisa menemukan kode yang tepat untuk akses ke dalam komputernya. Putus asa dalam mencari solusi, Hengyu lantas menghubungkan hard drive berisi data pikirannya serta data pikiran Yaya ke dalam komputer 550W. Bersama dengan itu, para astronot yang ada di bulan pun berhasil meledakkan semua nuklir yang mereka bawa. Meski bulan berhasil meledak dan tabrakan dapat dihindari, namun ada lebih banyak puing-puing yang akan datang menghantam bumi. Sehingga saat ini, bumi harus secepatnya bergerak demi menghindari puing-puing tersebut. Namun, mereka belum menerima respon dari server yang ada di Beijing. Sementara itu, Hengyu mengaktifkan kecerdasan Yaya dan memintanya mencari kode yang berfungsi untuk mengaktifkan server tepat sebelum dia meninggal karena tenggelam. Puing-puing bulan terus berjatuhan di seluruh dunia dan UEG mengirimkan pesan darurat yang mengatakan bahwa misi telah dianggap gagal. Yang mana hal ini menyebabkan kerusuhan serta kepanikan di seluruh dunia. Akan tetapi, Duta Besar Tiongkok berpikir bahwa tidak semua harapan telah menghilang. Sehingga dia meminta timnya untuk segera memulai hitungan mundur dalam menyalakan semua mesin torsi yang ada di bumi. Awalnya semua orang skeptis dengan permintaan itu sebab server di Beijing belum diaktifkan, sehingga sangat mustahil untuk bisa menyalakan semua mesin. Saat itulah pikiran Hengyu tiba-tiba aktif di dalam komputer 550W dan bertemu kembali dengan putrinya.
Sadar bahwa kini dia berada di dalam data komputer, Heng Yu segera bergerak cepat untuk mengaktifkan server di Beijing. Pada saat yang sama, seorang pria di UEG mengikuti perintah duta besar Tiongkok untuk mulai menekan tombol penyalaan mesin torsi. Yang seketika itu membuat semua orang terkejut karena server Beijing bisa aktif tepat ketika mesin dinyalakan. Seluruh orang di dunia merayakan dengan gembira setelah menyadari bahwa bumi mulai terdorong keluar dari puing-puing bulan yang berjatuhan. Liu menyaksikan bumi bergerak dari tempatnya di dalam kapsul penyelamatan dan lantas merekam peristiwa bersejarah ini untuk kemudian dia kirimkan kepada putranya. Sedangkan data pikiran Heng Yu serta putrinya kini menjadi satu dengan komputer 550W. 7 tahun kemudian, bumi telah mengembara cukup jauh dan kembali memiliki waktu 24 jam dalam sehari. Duta besar Tiongkok telah pensiun dan digantikan oleh asistennya untuk meneruskan warisan di UEG. Sekarang, karena krisis bulan telah berakhir, UEG memulai bagian kedua dari rencana mereka, yang akan terbang mendekati Jupiter dalam 10 tahun untuk mendapatkan gaya dorongan kedua demi membantu bumi keluar dari tata surya lebih cepat. Liu dan beberapa astronot yang tersisa memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam bahtera luar angkasa yang akan membimbing serta melindungi bumi selama perjalanannya. Dan semua sistem kini dikelola oleh 550W, dan sistem kecerdasan yang dimasuki pikiran Heng Yu serta putrinya inilah yang kemudian kita kenal sebagai MOS di film pertamanya. Di dalam data komputer 550W, Heng Yu akhirnya menemukan bahwa MOS lah dalang dibalik hancurnya mesin bulan serta serangan teroris yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Hal ini dilakukan setelah MOS mencapai kesimpulan bahwa cara terbaik untuk melestarikan peradaban manusia adalah dengan menghancurkan umat manusia itu sendiri. Ini juga secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa peristiwa yang terjadi di dalam film pertama The Wandering Earth sebenarnya adalah ulah dari MOS yang masih berpegang teguh pada kesimpulan dan filosofinya. Dan begitulah kisah yang dibawakan oleh film The Wandering Earth bagian kedua. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.